rekamannya, Bun? Udah. Siap, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali malam hari ini. Tak terasa sadar sudah masuk ke edisi yang ke-191. Ya, bahagia sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Herlina Ohi dari Gorontalo. Saya insya Allah menggantikan Pak Chandra untuk mendampingi Bapak Ibu semua di room ini, memfasilitasi diskusi dengan narasumber hebat kita, insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu, yang kami hormati narasumber hebat kita Bapak Baharudin SC, yang kami hormati Ibu Umi Tira Lestari sebagai penanggung jawab room, dan Bapak Ibu guru hebat sekalian, panelis yang sudah hadir pada malam hari ini dengan penuh bahagia. Oke. Ya, pertama-tama sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk mempresentasikan CV dari narasumber kita, tapi mohon maaf ya kepada Pak Baharudin karena sudah saya periksa ternyata CV-nya 4 halaman dan mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja, dan untuk yang lain-lainnya biar kita serahkan kepada Bapak Ibu yang hadir di room ini untuk bisa membaca secara langsung. Izin ya Pak Bahar. Silakan. Iya. Oke. Sebentar. Bunda, saya nggak bisa klik share screen-nya, kenapa ya? Nggak bisa share screen? Ya, nggak bisa klik share-nya, Bun. Presenternya udah di Bunda kok. Ya. Coba sebentar, saya ini dulu. Saya pindahin dulu ya, sebentar. Sebentar, Bun. Maaf ya, Bapak Ibu ya, sebentar mungkin ada. Coba lagi, Bun. Oke. Ini coba lagi aja. Nggak bisa ya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sudah disiapkan. Ternyata ada sedikit kendala. Bisa, Bun? Nggak bisa klik share-nya, Bun. Ya udah dibacain aja nggak apa-apa. Kayaknya hang ini laptop saya nggak bisa di ini ya. Sebentar. Dibacain aja, Bun, dibacain aja. Udah nggak apa-apa. Maksudnya di Teh Umi itu bagaimana mau share screen-nya? Kan Belum press di-share. di Bunda Herlina. Iya. Kayaknya share screen-nya nggak aktif, Bun. Nggak aktif. Udah aku pindahin tapi kan nggak bisa, ya udah dibacain aja, Bun. Oh, oke, siap. Terima kasih. Sok dibacain aja. Oke, Bun. Bentar, saya buka di HP dulu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala dari kami. Karena tidak memungkinkan untuk share screen, baiklah saya akan bacakan secara singkat CV dari narasumber hebat kita pada malam hari ini. Ya, meskipun sebetulnya bagi Bapak Ibu, Pak Baharudin ini adalah pribadi yang sudah sangat familiar dengan kita semua karena beliau adalah founder dari Sultra Cerdas, dan hampir setiap malam beliau hadir bersama kita di room secara virtual seperti ini. Baik, saya akan sampaikan nama lengkap beliau, Bapak Baharudin SPD MPD. Beliau lahir di Raha pada tanggal 25 September 1978. Jadi sebentar lagi, oh sudah lewat ya hari ulang tahunnya beliau, lupa. Pekerjaan beliau sebagai pendidik, tempat tugas di SMA Negeri 4 Kendari. Alamatnya di Jalan Budi Utomo nomor 25 25G Wawa Kendari.
pendidikan, beliau S1 Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2005, kemudian S1 Komputer tahun 2012, dan Magister Keguruan Bahasa pada tahun 2017. Pengalaman seminar, pelatihan, dan proyek beliau ini sudah sangat banyak sekali. Ya, mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, beliau adalah staf teknis dari CV Polonet Intermedia Konsultan tahun 2005 sampai dengan 2006. Kemudian beliau adalah trainer ICT Center Kendari di bawah binaan Direktorat Pembinaan SMK tahun 2006. Staf teknik pada konsultan manajemen wilayah program pengentasan kemiskinan perkotaan P2KP tahun 2006. Jadi Bapak Ibu ini CV beliau dari 2006. Saya akan lihat yang terbaru. Ya, sudah sangat banyak sekali, jumlahnya ada 4 halaman ya. Saya lihat yang tahun 2020 sampai 2021. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Beliau adalah narasumber pada webinar International Exploring the Use of Office 365 ya for Remote Learning diselenggarakan oleh Sultra Cerdas tahun 2021. Kemudian beliau narasumber pada training keterampilan abad 21 Microsoft 2021. Narasumber pada training kuisis kerjasama kuisis Indonesia dengan Sultra Cerdas. Penerima award kuisis Super Trainer tahun 2021 dan narasumber pada webinar Jaringan Sekolah Digital Indonesia Papua Barat Implementasi Perpustakaan Digital Sekolah Berbasis LIMS. Kemudian yang terbaru adalah narasumber pada webinar Enggang Benuanta. Dan ada satu yang tidak tertulis di sini Bapak Ibu, beliau adalah Mi Expert tahun 2020-2021 dan 2021-2022. Ya, demikian CV dari narasumber kita. Ini sebetulnya sangat banyak sekali Bapak Ibu pengalaman beliau. Tetapi untuk lebih jelasnya nanti insya Allah CV beliau akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kesempatan berikutnya kami serahkan langsung kepada Bapak Baharudin untuk mempresentasikan materi beliau tentang pengelolaan webinar. Ya, pengelolaan administrasi webinar berbasis model ya. Bapak Ibu nantinya ini akan disampaikan oleh beliau sekaligus sebagai pengenalan awal tentang model yang nanti akan digunakan oleh kita semua untuk webinar-webinar kita selanjutnya. Silakan Pak Bahar. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa kedengaran? Bagus sekali Pak. Baik. Sudah tampil layar saya ya? Iya, sudah. Ini full dengan orang-orang luar negeri semua ini Pak. Ya, ini hanya slide sebenarnya. Yang ini juga bisa kita modifikasi dan yang tampil di sini adalah wajah-wajah rekan-rekan afiliasi sadar dan dengan beragam aktivitas kegiatan kita yang sudah mencapai ratusan episode ini. Ratusan edisi ya, kalau di Sultra Cerdas kami menyebutnya episode, udah mendekati episode 100. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, setelah Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangkaian bincang-bincang ringan. Kembali kita sharing, berbagi untuk cerdaskan negeri ini. Bahar, maaf kok kalau di aku suaranya kecil ya? Iya. Tadi bagus Suaranya jelas kecil, ya? tapi ini agak tenggelam. Tadi besar, terus mengecil. Bentar ya. Halo, apakah udah bagus. masih kedengaran? Oke, sebaiknya tidak menggunakan headset berarti ya. Iya. Oke, saya lanjut ya, Ibu. Iklan yang ada di layar adalah model yang sudah terinstall dan saya sudah modifikasi beberapa, install tema dan grafik
Dan di layar ini Bapak Ibu bisa melihat ini ada pengelolaan webinar berbasis yang kita bahas malam hari ini. Barangkali kita sebelum kita memulai, untuk sampai ke arah sini saya perlu ceritakan dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah sering disebut dengan learning system atau biasanya LMS, atau ada juga sebagian orang yang menyebut sebagai course management system atau sistem untuk pengelolaan pembelajaran ya. Dan saking banyaknya fiturnya model ini dan seringnya diupdate, maka model ini menjadi salah satu LMS atau CMS yang benar-benar powerful, bisa mengelola pembelajaran dengan fitur-fitur yang terkini dan terupdate. Nah, malam hari ini kita coba share salah satu sub bagian kecil daripada model itu. Di pluginnya itu ada custom certificate yang nanti kita manfaatkan untuk membuat administrasi webinar kita. Baik, mulai Bapak Ibu ya. Saya akan masuk pada website resminya Moodle dulu ya, itu di moodle.org. Nah ini Pak Ibu ya. Nah, ini ada CAPTCHA Challenge. Kebetulan website Moodle ini diproteksi sedemikian rupa, dia menggunakan Cloudflare ini, kalau kita bisa lihat. Nah, di sini kita di challenge dulu untuk membuktikan apakah kita ini benar bukan robot gitu ya. Di sini diminta untuk mengklik gambar bis ya. Saya pilih ada 4 gambar, kemudian masih diminta lagi ada gambar bis lagi. Ini saya verifikasi untuk kemudian masuk di situsnya Moodle. Nah, ini website modelnya Bapak Ibu ya. Nah, model ini sangat progresif, komunitasnya sangat update ya dengan berbagai aktivitas mereka, pengembangan untuk menjawab PPDM secara daring ya, atau pembelajaran secara online ya. Di sini kita bisa lihat ada menu download, ada demo, ada trace, dan seterusnya. Ya, kita bisa juga membaca dokumentasinya di sini. Jadi Bapak Ibu untuk mendalami ataupun mungkin Bapak Ibu berminat untuk baru mau memulai, maka membacanya di sini. Sayangnya ini berbahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang sudah tertranslate dalam bahasa Indonesia juga ada. Kalau misalkan Bapak Ibu kurang paham, nanti bisa bahasanya di bahasa Indonesia. Nah, di sini kita klik untuk membaca. Ya, di model docs ya. Sayangnya semua masih berbahasa Inggris. Di dokumentasinya masih berbahasa Inggris semua ya. Nah, di bagian download inilah kita mendapatkan source code model ya. Saya ambil ini yang dijalanin di mana script modelnya gitu ya. Nah, di sini di download ini kita ya, biasanya kalau saya sih menggunakan versi model yang cenderung lebih ringan gitu ya. Versi terakhir ini ada 3. Ini yang terakhir. Ada penjelasan di sini, check our latest release. Jadi kita bisa klik di sini untuk mengecek rilis terakhirnya. Ya ini ya. Pak Ibu bisa melihat ini ada 3 model 3.11.3 plus. Ini baru 13 jam yang lalu, 13 jam 50 menit yang lalu diupdate ya. Sedangkan yang lainnya ada 24 hari ya, sebelumnya, dan masih ada. Nah, ini punya instruksi Mac menggunakan model.
Halo, halo. Oh ya, saya off saja video Ya. video Putus-putus, saya. Pak. Bisa mendengar suara saya? Putus-putus, Pak. Putus. Saya cek koneksi saya. Oh ya, kelihatan memang koneksi saya kurang begitu stabil ya. Ini saya coba cek dulu ya. Mohon izin sebentar Bu Herlina, kawan-kawan semua. Siap, Saya silakan. coba cross di source koneksi internet saya. Karena ini memang kelihatan tidak begitu stabil. Oke, mohon bersabar dulu sebentar Bapak Ibu ya. Narasumber kita sementara mengecek jaringan internet beliau karena kebetulan suara beliau ini lagi turun naik karena ada sedikit gangguan internet di tempat beliau. Halo, halo, Ya, halo. Apa sudah bisa terdengar baik koneksi ya, terdengar sekarang Pak. suara? Ya baik, saya mulai kembali ya Bapak Ibu. Jadi ini tampilan download dari halaman download daripada model. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini ada requirement untuk instalasi modelnya. Ada PHP versi berapa, kemudian database-nya dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu berkeinginan menginstal ya mau di localhost juga boleh, tinggal cari di web servernya bisa menggunakan Exam atau WAMP atau diinstal terpisah-pisah juga boleh. Penting semua requirement-nya ini dipenuhi ya Pak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ada versi yang memudahkan kita, ada versi Windows. Ini keren nih Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu server online, kita double klik ini langsung running. Yang penting komputer kita sehat ya. Kalau komputer kita bervirus juga masalah juga. Dipastikan komputernya sehat, download yang versi Windows juga boleh. Ini di running secara localhost ya, sama juga macOS. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disarankan sih sebenarnya kalau mau menggunakan model ya kita settingnya online kayak gini ya. Nah, proses instalasinya ya sama, saya download dulu dari source code-nya, kemudian bawa ke hosting, di running, baru bisa berjalan. Nah, barangkali itu intro Bapak Ibu ya. Saya ingin lanjut bagaimana sih model ini sebenarnya kita akan gunakan untuk mengatur webinar kita, mengatur administrasi webinar kita. Langkah pertama ya, kita login dulu seperti ini. Login menggunakan akun administrator atau course manager ya. Jadi ada beberapa fungsi peran orang yang ada di dalam model itu. Di antaranya administrator, kemudian course manager, ada siswa, ada guest ya, ada guest. Kemudian ada pula teacher, editing teacher, dan non-editing teacher ya. Nanti sebentar kita lihat satu persatu fungsinya. Nah, kita login terlebih dahulu ya Pak Ibu, saya login menggunakan admin. Nah, nanti dari rekan-rekan yang ada di afiliasi Sadar, itu akan memiliki admin masing-masing. Nah, ketika saya login Bapak Ibu, ini di layar tampil pengelolaan administrasi webinar berbasis Moodle. Nah, dari mana ini dibuat? Yaitu dibuat melalui course manajernya ya. Bapak Ibu, saya coba skip dulu, saya klik di site home di sini supaya tidak tampil itu. Nah, tampilan homepage-nya seperti ini. Saya klik site home, cuman di sini bedanya ketika tadi saya belum login, ini tidak tampil ya site administration ini. Nah, di bagian site administration ini, disinilah kita mengatur course-nya ya. Sini kita bisa mengatur course, mengatur users, mengatur nilai, mengatur plugin, mengatur tampilan,
pengaturan server, laporan, dan pengembangan daripada kita punya model. Nah, saya akan berbicara spesifik lebih fokus pada course dan bagaimana kita mengatur webinar kita. Nah, sebutlah misalkan di sini saya mau buat course dulu ya, atau mau buat agenda webinar lah, sebut seperti itu supaya tidak bingung nih, course. Nah, ini agenda webinar maksudnya gitu Bapak Ibu ya. Kita mau buat webinar pekan depan misalkan sarasehan dalam jaringan gitu ya. Jadi saya buat di sini. Saya klik manage course and categories. Ya, sebagai course manager atau administrator bisa membuat ini ya. Dia ada beberapa, ini saya sudah buat kategori-kategorinya. Ada Sadar, ada Kasuari, ada GoSmart, nanti ada afiliasi yang lain, insya Allah nanti kita tambahkan, tinggal kita tambah kategori saja di sini ya. Jadi Bapak Ibu, di bagian sebelah kiri ini ada pembuatan kategori, nanti akan menjadi induk daripada pembuatan course-nya masing-masing atau mata webinarnya masing-masing. Ya, izin saya minum dulu ya, kayak ada selek nih. Ya, silakan Pak. Oke. Nah, saya lanjut ya. Saya coba buat satu kategori tambahan, kira-kira dari teman-teman kategori tambahannya mungkin saya buat kelor ya. Kelor atau apa ya? Kelor kan. CSOC. Ya, seperti ini misalkan. Kemudian ID number boleh diisi, boleh dikosongkan. Ini tidak required. Yang merah-merah kayak gini ini required ya. Artinya itu boleh di apa namanya? Kalau yang berwarna biru seperti ini boleh dikosongkan juga, nggak masalah ya. Nanti di sini kasih deskripsi juga boleh, misalkan kategori course, webinar, kelor gitu ya. Kelor, CSOC. Nah, saya create kategori. Ya, dengan sendirinya maka di sini akan tampil kategori yang baru. Kita lihat di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Ini ada angka 1. Ini menunjukkan bahwa di Sadar itu sudah ada course kita simpan gitu ya. Ini masih 00 karena belum ada course-nya gitu. Ini ada gambar topi. Ya, course-nya. Jadi di sini bahkan kategori ini juga ada beberapa fungsi. Di sini ada gambar-gambar mata ini. Ini bisa kita sembunyikan ya. Kalau kita klik seperti ini ada matanya tersilang begini, ini modenya hide atau hidden ya, tersembunyi. Ini malah bisa kita turunkan ke bawah, bisa juga kita atur extend menunya di sini ya. Bahkan kita bisa mengatur menu sampai penghapusan nih, ya, seperti itu. Kalau saya klik Sadar, maka kalau saya klik CSOC, maka di sebelah kanan tidak muncul apa-apa ya. Tapi ketika saya klik Sadar di sini akan muncul apa sih isinya yang satu itu, yang ini maksudnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita buat lagi course yang baru gitu ya. Saya buat dulu course yang baru di sini. Create new course. Misalkan course-nya itu admin mengenal model ya untuk administrasi webinar ya. Seperti ini, kemudian boleh saya tulis embed ya, model webinar. Kemudian kategorinya, di kategori ini ada pilihan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan mengelola kegiatan kan tinggal pilih kategorinya seperti itu ya. GoSmart ya GoSmart, Kelor, Kasuari, Sadar gitu ya. Nanti visibility-nya kita tampilkan show, jangan disembunyi ya, supaya course-nya itu bisa kelihatan. Kemudian course start date. Course start date-nya itu default, biasanya dia sehari setelah kita merencanakan. Jadi klik mana Oktober, kemudian dia mulainya jam
20.00 misalkan, ya, atau 19.00, terus dia berakhir di 6 Oktober juga 2021 pukul 23.59 misalkan, ya. Seperti itu. Kemudian course ID number boleh kita copy yang ini, bawa ke sini. Ini kita buat mata webinarnya dulu ya. Nanti di sini ada course summary boleh. Sebutlah samakan saja dengan di sini. Atau bisa kita mengambil informasi ringkas tentang kegiatan webinar kita. Yang ada link segala macam ya, boleh kita tampilkan di sini. Kemudian ini ada you can drag drop files here. Jadi ini boleh ditambahkan di sini supaya dia menjadi ikon webinarnya ya. Kemudian ada course format, biarkan saja default ini ada 4 topik, nanti bisa menjadi satu topiknya itu bisa jadi materi, kemudian undangan, kemudian ada flyer, kemudian ada rekaman, dan seterusnya. Bisa jadi 4, bisa juga ditambah ya, sesuai dengan berapa section yang kita butuhkan. Tampilannya default saja, file upload di sini bisa kita defaultkan paling tinggi itu 2 MB. Kemudian course completion dibiarkan saja yes. Grup juga begitu, role renaming, oke, text, kita klik save and return. Ya, yang di atas saja tadi itu yang penting ya. Ini sebentar. Some file image cannot be uploaded, only types of. Ini yang nggak boleh nih katanya filenya, karena saya menggunakan file yang extensionnya JPEG ya. Jadi saya delete saja filenya karena ini tidak dibolehkan. Jadi butuh filenya JPG bukan JPEG ya. Tadi itu ada E-nya ya. Saya coba Ctrl J di sini untuk membuka filenya. Nah, ini dia. Ini bisa di save lagi. Edit dulu ya. Kemudian save copy. Nah, di sini kita ganti, oh ya masih JPEG sebentar ya. Saya harus editnya di Paint nih kayaknya. Bentar ya. Bapak Ibu, saya coba buka foldernya dulu. Ini edit open with Paint ya. Nah, di Paint ini kita bisa save as menjadi JPEG atau PNG ya. Saya coba save dalam bentuk PNG. Nah, saya simpan di sini untuk nama flyer. Sadar ya. Oke, nanti tersimpan itu kita bisa balik ke browser di sini. Nah, kita drag saja filenya atau kita klik di sini untuk bisa upload file ya. Upload file, choose filenya di desktop. Ini dia. Oke, upload this file. Dan kita lihat berproses di layar ini Bapak Ibu sedang muter karena sedang mengupload gambar yang tadi. Mudah-mudahan tidak kendala ya karena uploadnya biasanya agak berat. Oke, ternyata terlalu besar ya filenya. Nah, ini masalah lagi nih. Katanya filenya kebesaran. Oke, coba kita cek ya. Oh, benar, dia lebih dari 2 mega. Kita edit lagi, gitu ya. Kita edit dengan cara kita resize menjadi 80% ya. Boleh seperti itu, Bapak Ibu. Kita resize lagi menjadi mungkin 60%. Ya, ini buat menghiasi saja sih, tidak prinsip ya, Bapak Ibu ya. Saya coba simpan dalam bentuk JPEG ya. Oke, nama filenya JPEG. Oke. Nah, save ulang, upload. Yang ada JPEG-nya tadi ini. Coba upload ya. Kita lihat, mudah-mudahan berhasil. Nah, itu sudah masuk. Lalu kita save di sini Bapak Ibu ya. Saya klik save and return. Iya, sudah berhasil. Ini sudah ada
mengenal modal untuk webinar. Kalau saya klik site home, Bapak Ibu, nah ini sudah muncul seperti ini. Jadi ini semacam thumbnail agar peserta webinar itu bisa langsung melihat, oh ini materinya karena flyernya cocok gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita config yang kita setting webinar ini agar bisa kita atur konten sertifikat sama undangan gitu ya. Saya klik di sini. Nah, ini masih seorang yang fungsinya sebagai admin ya, sebagai course manager atau admin. Layar saya kelihatan, Bu Herlina? Halo? Ya, kelihatan Pak. Jelas. Ya, tampak ya. Suara saya masih bisa Ya, jelas bagus. ya. Oke, di topik 1 ini Bapak Ibu, ini tampil ada 4 topik sesuai dengan settingan yang tadi. Nah, di sini kita bisa modifikasi nih, tapi sebelum kita bisa modifikasi, kita harus enable editing terlebih dahulu. Di sini ada tombol editing on. Dari bagian kiri ini ada arah panah bawah seperti ini. Saya klik turn editing on supaya ini bisa teredit. Gitu. Ini sudah muncul ada gambar-gambar pena nih. Kalau turn editing off, ini tidak ada gambar penanya, dia nggak bisa diedit gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau diedit, di sini ada tombol turn editing on. Ini pada mode off berarti saat ini, maka yang aktif on-nya. Kalau pada mode on, di sini munculnya off gitu ya. Kalau ini sedang ada tombolnya teredit, siap diedit, maka di sini ada tinggal tombol turn editing off. Saya klik, klik ulang, Bapak Ibu bisa lihat nih, ada topik 1, 2, 3, 4. Dan di sini di topik 1 sebutlah kita buat misalkan undangan. Ya, ini pekerjaannya Bu Indah ini Bapak Ibu ya. Jadi setiap minggu Bu Indah itu dia well trained untuk urusan ini. Dia benar-benar sudah paham lah sampai ngatur-ngatur posisi itu dia klik like beberapa kali itu udah jadi. Ini sebenarnya yang rumit adalah mengeset lokasi posisi daripada teks yang akan kita tempatkan di template undangan kita. Sebentar nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah di bagian 2 ini biasanya kami menyiapkan tuh ada undangan, ada berita acara, ada sertifikat, ada pula rekaman, ada flyer, nah gitu ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu kalau ada misalkan yang kurang dari, saya mau tambah 1 topik lagi, boleh tinggal ditambah lagi Bapak Ibu ya. Tinggal ditambah lagi di sectionnya. Nah, oke, saya lanjut Bapak Ibu. Di sini saya edit lagi, tambahin sebutlah sertifikat ya. Saya akan mendemokan cara membuat dua saja karena lainnya itu mengikut Bapak Ibu ya. Bisa juga kita ngambil rekaman dari YouTube untuk bisa demo bagaimana sih menyisipkan rekaman. Ya mudah aja sih Bapak Ibu, di sini ada tombol add nih. Lengkap ya. Nah, saya lanjut di bagian undangan Bapak Ibu. Di sini saya akan tambah add an activity ya. Saya tambah 1 aktivitas di bagian ini. Mudah-mudahan tidak, saya coba, soalnya layar saya resolusinya agak begitu tinggi, jadi mengecil teksnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Di sini ada kelihatan jelas, activity or resource. Jadi di sini kita menambah aktivitas atau resource ya. Saya klik ini. Dan di sini ada list of activities. Bapak Ibu ada juga resource di bawah ini. Jadi sesuai dengan namanya di sini an activity or resource. Di bagian aktivitas ini Bapak Ibu, sebenarnya ini aktivitas belajar online ya. Nah, sedangkan yang inilah resource bahan bacaan daripada. Jadi model ini sangat luar biasa manfaatnya sebenarnya. Jadi pemanfaatannya model itu tidak terbatas hanya untuk pengorganisasian webinar ya. Itu sangat terlalu kecil sebenarnya fungsinya, tapi nggak apa-apa karena ini yang urgen dan kita butuh juga gitu ya. Dan di sini kita bisa bikin ulasan, bisa chat, bisa choice, bisa kita bikin
kuis Bapak Ibu ya, dan bisa kita bikin learning pad dengan melalui bagian lesson. Ini glossary, forum, dan sangat banyak ini Bapak Ibu. Jadi kita akan fokus malam ini, saya akan buat undangan dengan menggunakan tools ini. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, this module allows the dynamic generation of PDF certificates. Jadi PDF sertifikat yang Bapak Ibu suka download itu cara buatnya kayak gini. Undangan juga seperti ini. Nah, saya klik add di sini. Nah, lalu saya beri name. Nah, misalkan undangan, webinar sadar edisi berapa ya, Bu Herlina? 191, Pak. 191. Nah, seperti itu ya. Kemudian Pak Ibu ada yang paling penting di sini itu restrict access ya. Pembatasan akses. Mengapa? Karena kita juga tidak mengharapkan peserta kita itu semau-maunya dia mau datang mengganggu mengakses e-learning kita ya. Di restrict akses ini biasanya kami memberikan kesempatan waktu downloadnya itu sampai sebulan. Jadi silakan dia kalau udah lewat sebulan berarti itu dia nggak butuh ya. Atau mungkin kita juga boleh menonaktif yang itu lagi semua. Kalau kita mau membatasi, di sini ada restriction-nya, pembatasannya ini ada berbatas. Nah, kami juga mengatur waktu. Kadang kan baru join webinar orang sudah mau ambil sertifikat ya. Jangan dulu. Di sini kita bisa setting ya. Nanti dengan tanggal, waktu dan jamnya ya. Ya, makanya kadang-kadang kalau webinar Sultra Cerdas, ada yang nggak sabaran, ada juga yang benar-benar tidak mau membaca. Kok sulit gitu, kok ini menjadi susah banget, kenapa nggak dikirim di email saja, segala macam. Komentarnya semua kayak gitu. Jadi saya selalu positif menanggapi yang seperti ini. Sebenarnya kita menyiapkannya dalam sebuah sistem guna pengorganisasian yang administrasi webinar yang lebih baik. Nah, kalau misalkan itu dipandang susah, ya sebenarnya kalau ada ratusan orang yang susah, ya jangan kita sendiri ada ratusan orang yang berhasil dan tidak susah, ya jangan kita sendiri susah lah. Berarti kita harus membaca gitu, Bapak Ibu. Kita harus mengikuti pembelajaran yang ada di dalamnya gitu. At least ada petunjuk yang bisa kita baca. Dan insya Allah untuk ini kami juga akan menyediakan petunjuk sebagaimana yang ada di e-learning Cerdas Klik. Nah ini kalau sebelum saya lanjut di sana, ya ini di sini sebenarnya saya ada petunjuk nih, petunjuk arah panahnya. Nah ini yang petunjuk pendaftaran jelas di sini terbuka nih di layar. Masih ada juga yang melewatkan, lalu mengeluh di grup, saya susah banget dapat sertifikatnya. Padahal sudah ada petunjuk semua juga dilayani ya setiap minggu susah aja padahal kan sebenarnya ini kita sudah siapkan sudah ya. Tapi kita sekali lagi Bapak Ibu saya dan rekan-rekan afiliasi sadar barangkali itu mendorong Bapak Ibu semua untuk bisa tertib administrasi dan juga berliterasi membaca atau menonton lah gitu ya. Kemudian mengikuti webinar dengan sangat serius karena kami mengorganisir ini Bapak Ibu itu begitu sangat seriusnya kami sehingga kadang jujur aja saya biasa dengan Bu Indah tuh karena kondisinya memang buru-buru ya kami berdua aja yang kerja gitu. Nah, Bu Indah kerja flyer, webinar, segala macam, dia sudah ini, saya tinggal tulis narasi. Saya santai karena Bu Indahnya udah benar-benar sudah expert gitu ya. Betul. Nah, pun awalnya ya jatuh bangun juga belajarnya gitu, tapi alhamdulillah beliau adalah seorang pembelajar yang super gitu ya, bisa menguasai ini dengan sangat baik. Nah, ini Bapak Ibu pembatasan dari sisi akses terhadap sertifikat ya. Mengapa kita membatasi ini? Tujuannya apa? Supaya teman-teman sekali lagi bahwa supaya mereka tidak seenak-enaknya mau datang baru join 15 menit mau ambil sertifikat gitu. Jadi kita berharap
peserta webinar kita itu benar-benar yang mau belajar gitu. Kita setting mungkin di pukul 20.59 atau nanti pukul 21.00 gitu ya. Nah, nanti dia bisa dibuat seperti itu. Jadi akses terhadap undangan ya, itu nanti di pukul ini. Jangan dia datang-datang langsung mobil sertifikat gitu ya. Kemudian add restriction nanti sampai kapan gitu. Ya, kita lihat tadi restriction-nya Bapak Ibu ya. Sebelum ini saya coba hapus dulu. Ini restriction-nya kalau kita misalkan membuat course plan yang berbayar ya. Dengan syarat-syarat grade nilai, kita bisa buat di sini. Kita bisa buat tentukan nilai sekian baru dia bisa dapat sertifikat. Bisa. Itu hebatnya di model. Keren. Nah, atau dengan user profile-nya. Misalkan dia user profile-nya kita beri tanda bahwa dia kelas ini gitu ya. Nanti user profile-nya match dengan itu baru bisa ngambil. Kalau dia lain kelas dia nggak bisa ngambil. Gitu. Kan bisa saja. Dan macam-macam aturan kompleks lainnya ya. Di sini ada set of nested restriction to apply complex logic. Ya, biasanya saya menggunakan date, ada grade juga pernah ya untuk pelatihan quizzes kemarin pernah saya coba. Jadi kalau pesertanya nggak mencapai grade yang ditentukan, dia nggak bisa ngambil sertifikat. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian saya tetap pasang date di sini, ya kita kasih aja dia sebulan misalnya. Nanti kalau 2 bulan kemudian dia datang, ya sudah dikasih waktu kan. Nah, gitu. Jadi dia, saya belum dapat bulan lalu ya, salah sendiri, kenapa nggak diambil? Nah, gitu. Terus kita save and return. Nah, di sini Bapak Ibu, kita baru buat undangannya. Nah, kelihatan nih Bapak Ibu, setelah 6 Oktober di jam 9 malam baru bisa diambil gitu ya. Nah, kadang juga tidak membaca, masih ngomong lagi. Belum bisa dia, iya namanya tanggalnya jamnya belum jatuh tempo gitu. Jadi apa ya? Itu yang saya maksud tadi kadang-kadang kurang literasi, adanya mengeluh saja, bertanya aja belum baca gitu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sering masuk di grup-grup komunitas ya, grup komunitas yang mewajibkan membaca, biasanya ada yang bertanya hal-hal yang mendasar itu tidak digubris. Nah, tidak digubris tuh. Kalau saya pernah biasa di komunitas pembelajar autodidak ya. Saya biasanya belajar memang autodidak, masuk di komunitas Linux, masuk di komunitas PHP, di komunitas apa nih? MI expert pun kita malu-malu dong, masa menanyakan sesuatu yang sangat standar gitu. Jadi kalau bertanya, tunjukkan bahwa kita seorang yang literat begitu, yang punya kemampuan membaca di mana-mana, udah googling dan segala macam, ternyata masih ada error. Jangan tulisan itu ada di depan mata lalu kita tanyakan gitu kan. Kita kadang-kadang orang Indonesia ini mohon maaf ya, kita ini ya Indonesia, kadang-kadang kita mendapatkan sebutlah contoh sederhana, kita dikasih undangan tuh nikahan anak teman. Kita pegang undangannya masih tanya, ini siapa yang menikah, tempatnya di mana, jam berapa, hari apa. Isinya pertanyaan itu semua ada di undangan, coba nggak dibaca gitu. Dia bertanya semuanya. Jadi yang repot yang antar undangan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu barangkali sadar atau tidak, inilah yang berimbas pada penilaian PISA yang literasinya kita itu rendah Bapak Ibu. Nah, dari ini mohon maaf mungkin ini membuat kita sedikit tersinggung, merasa mungkin saya pernah melakukan hal itu, tapi at least malam ini saya nyinggung-nyinggung bukan untuk menyinggung perasaan Bapak Ibu ya. Saya bermaksud baik untuk menyadarkan kita semua bahwa mulailah kita sadar bahwa membaca itu penting Bapak Ibu. Membaca itu penting. Baca, kemudian jangan takut dengan misalkan saya bahasa Inggris nggak bisa baca. Ya baca aja dulu kan, hurufnya masih kelihatan tuh. Nggak usah dipedulikan. Kalau memang nggak ngerti ya copy paste ke translate di sebelah tuh. Karena saat ini Bapak Ibu kan tidak ada batas gitu ya. Kita perlu investasi waktu dan semangat kita. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjut.
Oke. Ini undangan ya, undangan. Di undangan ini Bapak Ibu, seorang administrator yang mengeset, yang mengatur administrasi. Ibarat ini saya sedang bekerja di dapurnya ya. Nanti teman-teman nanti bisa join di webinar ini. Ada yang kelupaan tadi sih di awal ini ada enrollment key yang perlu saya setting ya. Saya coba setting ulang dulu di sini ya. Jadi Bapak Ibu, kadang peserta webinar yang mengikuti webinar kami di Sultra Cerdas itu rada-rada jengkel gitu ya. Kalau kok ada pakai enrollment key gitu ya. Dicari lagi di grup WA. Di grup WA tiba-tiba ini yang posting ada yang mengirim enrollment key di grup WA. Ya saya mohon maaf kalau melihat sempat saya lihat pasti saya langsung ganti enrollment key-nya. Kenapa? Karena tidak semua member di grup WA itu ikut webinar. Bayangkan kalau dia hanya di grup WA, tidur-tidur bangun dia ngambil sertifikat juga, kan tidak fair ya buat para Bapak Ibu peserta. Benar bahwa selembar soft file sertifikat itu tidak berharga untuk kenaikan pangkat ya, tidak. Tapi paling tidak itu bisa menjadi semacam lencana penghargaan buat teman-teman yang mau belajar gitu. Kita benar-benar apresiasi yang hadir gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan set untuk ketika masuk ke kelas, maka harus tahu kunci dulu. Ada kunci kelasnya gitu. Nggak boleh masuk sembarangan. Gitu. Kan enak dong kalau dia masuk sembarangan nanti bulan depan juga baru join di course ini ngambil sertifikat juga. Ya, bukannya pelit sih Bapak Ibu ya, tapi at least kita mengapresiasi yang hadir. Gitu. Jangan kita menyamakan yang hadir dan tidak hadir, yang belajar dan tidak belajar kan kita sama-sama guru. Masa siswanya langsung pintar semua gitu yang biar yang malas dikasih nilainya 99 gitu kan, jangan seperti itu gitu ya. Oke. Prinsip Di keadilan tombol sebetulnya. ya, kita menegakkan prinsip keadilan. Ya, kita fair aja lah gitu dengan kondisi ini. Nah, Bapak Ibu saya ulangi di bagian ini di gear titik 3 ini ada arah panah ke bawah. Saya klik more. Ini ada more di sini ya. Di tombol more itu kemudian di sini terbuka tab course administration, reports dan seterusnya, ada question bank dan kita tidak butuh ini kecuali kita butuh bikin pembelajaran online serupa LMS yang lainnya. Nah, di sini ada users. Nah, bagaimana pengaturan usersnya Bapak Ibu? Di sini ada pilihan Bapak Ibu ya. Ada enroll user. Jadi manual enrollment method boleh ya. Jadi enroll usersnya Bapak Ibu kita atur di sini. Nah, cek ya Bapak Ibu ya. Cek permissionnya dulu kita lihat. Pasti dicek permission ini. Oh, di sini ada orang yang terlihat lagi. Dua-duanya itu saya Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk demo saja. Baik, di sini ada users manual enrollment. Nah, saya klik manual enrollment Ibu. Nah, kita coba tunggu beberapa saat. Nah, nih di manual enrollment ini ada duration, yes student, yes enabled. Nah, kayaknya bentar. Enrollment method ya, bukan di sini ya. Manual enrollment sudah oke. Saya back dulu ya, Bapak Ibu ya. Di user sini enroll di user coba. User yang sudah enroll berapa orang ya? Kelihatan di sini yang sudah masuk. Sebentar saya back dulu. Harusnya ada di sini sih menunya ya. Di enrollment method coba. Manual enrollment. Student enabled. Manual enabled. Oh. Ini bentar ya Bapak Ibu. Ini saya tidak menemukan menunya ini. Harusnya ada pengaturannya sih di sini. Self enrollment. Nah, di self enrollment Bapak Ibu ya. Di self enrollment itu di sini ada muncul enrollment key Bapak Ibu. Ini kita pasang kode enroll ya. Enrollment-nya boleh kita
allow existing enrollment yes, allow new enrollment yes, kemudian enrollment key-nya kita setting di sini. Sebutlah sadar 193 ya. Nah, Bapak Ibu ingat nih kalau mau join ke sini ya pakai ini kodenya. Tapi Bapak Ibu lagi-lagi di sini kita buat pembatasan lagi Bapak Ibu. Nggak boleh dia enroll di luar jam ini. Nah, kita buat jam 8.50 ya. Kasih jam 21 ya, misalnya ini. Jadi jam 9.20 nanti baru dia mau join. Nah, kadang-kadang dia baru join 15 menit di webinar. Enrollment di mana? Baru juga dibuka webinarnya sudah minta enrollment key. Jadi fokus dulu dong di materi. Gitu harusnya gitu. Difahami karena lagi-lagi webinar ini dibuat untuk bagaimana orang bisa belajar. Nanti di sini kita buat sampai 2359 deh, bolehlah. Nah, lewat dari detik ini Bapak Ibu, dia nggak bisa lagi join. Nah, seperti itu saya klik add method. Nah, jadi untuk bisa masuk ke ini tadi ya, saya show aja nih. Ini guest access jangan, oke. Jadi enrollment key-nya jelas tadi, Bapak Ibu. Saya back dulu ya. Di course-nya ini sudah ada enrollment key nih. Seperti itu. Dan sudah di save. Saya kembali ke embed-nya. Nah, sekarang kita uji enrollment-nya ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Saya nanti jam 9 ini tadi baru join. Nah, baru bisa join. Saya coba buka incognito window. Mudah-mudahan bisa. Bisa kelihatan ya incognito Ya, window kelihatan saya. Pak, jelas. Untuk menguji. Untuk menguji, saya login dengan akun saya yang satu. Akunnya itu namanya Bahar ya. Di sini saya klik site home. Nah, ini saya sudah lihat nih materi yang tadi. Kadang-kadang Bapak Ibu peserta webinar mencari ini saja itu sampai ngambek-ngambek, marah-marah, leave grup WA ya. Saya juga bingung kok ini tujuannya apa, benar belajar apa hanya sekedar nyari-nyari itu file gitu. Kalau belajar nggak ada yang mau meninggalkan majelis ilmu Bapak Ibu ya, kalau niatannya benar mau belajar. Karena kita sebenarnya ya pure kalau pembelajar sejati itu kan dia nggak harus kecewa ketika nggak bisa, nggak, oh ini masalahnya apa, ya, saya bertanya dan juga membaca dulu. Nah saya klik yang ini Bapak Ibu ya, jadi ini saya klik dan di sini muncul self enrollment, enroll me, no enrollment key required. Nah di sini bisa ada kode enrollment ya. You cannot enroll yet. Nah ini tadi ternyata ada self enrollment di atas ya, saya sudah enabled ya. Ada yang keliru tadi di kode tadi ya. Sebentar. Ada yang salah tuh. Di bagian ini. Nah, karena tadi saya enable juga. More, kembali lagi Pak Ibu. Di user, di bagian enrollment method. Nah, ini ternyata ada dua yang aktif nih. Ada self enrollment dan kode enrollment tadi saya tambahin nama. Nah, self enrollment-nya saya disable saja untuk yang ini ya. Enrollment methodnya ini, self enrollment-nya saya disable, hide. Nah, tersembunyilah dia. Kembali lagi ke sini, saya reload. Nah, munculnya kode enrollment. You cannot enroll yet. Artinya apa ini? Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu, nanti jam 9.20 baru masuk. Nah, inilah yang kadang-kadang mungkin sebagian dari peserta kita. Sebagian kecil sih ya, Bapak Ibu. Sebagian dari kecil dari peserta kita kecewa gitu. Saya nggak dapat sertifikat, sudah 4 kali saya join. Ya nggak dapat, kenapa itu masalahnya? Tanya dulu. Biasanya kan kita paham tuh problem based learning ya. Kalau kita ngajar ke siswa kan enak tuh. Kasih masalah, pecahkan, kasih masalah, pecahkan. Kita masalah login saja susah gitu ya. Kita gurunya
Nah, Bapak Ibu tolong ini kita pahami kembali lagi ke diri kita. Ya kita ini guru ya. Guru umumnya kita mau membelajarkan siswa, jadilah kita punya apa namanya ya, curious yang tinggi, kemudian punya rasa ingin tahu yang tinggi dan self endurance gitu ya. Kita punya daya tahan yang luar biasa terhadap masalah Bapak Ibu. Terutama hal-hal yang seperti ini. Karena kalau hal seperti ini kita berhadapkan dengan anak-anak kita Bapak Ibu, ini bukan masalah lagi buat mereka. Mereka hanya ini maksudnya karena mereka cukup mudah memahami tools teknologi yang ada di hadapan mereka ya. Nah, apalagi ini berbahasa Inggris. Nah, bingung lagi nih, ini maksudnya apa gitu. Nah, ini kan cukup di copy saja, kalau nggak ngerti ya bawa di translate gitu ya. Bawa ke sini. Nah, translate.google.com gitu ya. Ya udah, copy paste di sini gitu Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal cari bahasa Indonesia. Kan simple seperti itu. Nah, Bapak Ibu jangan menyusahkan. Anda belum dapat mendaftar, pendaftaran dimulai ya. Nah kan seperti itu. Jadi nggak usah pusing. Ya. Kadang-kadang juga menggunakan smartphone, lalu join tampilan layar saya begini. Ya bagaimana caranya? Mau serius, tutorialnya di laptop, jangan dilihat di HP gitu Bapak Ibu. Ikuti tutorial sebagaimana di laptop gitu. Ya invest lah gitu, biar bisa belajar mengikuti tampilan yang sebenarnya. Hitung-hitung Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan. Kita syukuri bahwa saya masuk di webinar sana kok aneh begitu ya. Syukuri itu bahwa pernah sulit gitu. Nggak pernah sulit, aman-aman saja kan. Kita tidak keluar dari zona nyaman tuh. Begitu-begitu saja. Demikian barangkali Bapak Ibu ya untuk kasus ini. Saya kembali ke tampilan awal tadi di sini. Nah, di bagian depan mengenal model untuk administrasi webinar tadi. Di sini kita akan mengatur undangannya. Undangannya belum ada Bapak Ibu. Kita harus punya template dulu. Nah, ini kalau di-download nih masih kosong. Nah, saya mau mengaturnya sekarang. Di sini Bapak Ibu, undangan webinar Sadar edisi 191 saya buat dengan cara seperti ini. Edit certificate. Halo Bu Indah, monitor. Bu Indah. Ya, Bu Indah lagi sedang ini bertapa kali yang nggak ada suara. Bu Indah. Nah, Bapak Ibu, undangan webinar itu kita masing-masing punya format sendiri-sendiri ya, nggak apa-apa. Nanti pakai copy sendiri. Terus saya hanya mau mencontohkan di sini, misalkan undangannya kepada yang terhormat ya. Yang terhormat nanti akan ada nama di sini, ya kan? Jadi nanti di sini, diundang saya atas nama saya. Ya, senang dia, padahal itu yang generate adalah sistem, muncul sendiri ada QR code dan seterusnya. Pada yang terhormat, misalkan di nama sekolah ya. Jadi kita akan tempatkan di sini, kita kosongin aja nih tempatnya. Jadi kepada yang terhormat di sini bagian ini nama sekolah. Pokoknya isinya undangannya saya pakai generate konten aja ya, gini ya. Siap. Bentar. Nah, anggaplah ini isi undangannya lorem ipsum ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak mau mengetik undangan lah, saya tidak sedang membahas bagaimana membuat undangan gitu Bapak Ibu. Tapi membuat administrasi webinarnya dengan teks contoh nanti di bagian sini. Misalkan Kendari, bukan Kendari ya, kalau Sadar sebutlah alamatnya di Bogor ya. Bogor 6 Oktober 2021. Nah, yang bertantangan siapa? Misalnya Umi Tira Lestari. Oke. Lestari. Nah, di sini sebelah kanan ini kita simpan satu tempat untuk bisa menempati QR code ya. Nah, ini yang keren nih Bapak Ibu. Undangan dari kementerian saja kadang-kadang tidak pakai QR code ya. Kita bisa bikin QR code Bapak Ibu. Nah,
kita bisa bikin QR code. Tapi ini kembali kepada kita sih. Nah, seperti ini ya. Di save formatnya, save outline, sorry. Save outline itu kasih ini saja. Nah, formatnya, save file-nya no. Ya, nanti kita simpan QR code-nya di sini ya. Bapak Ibu bolehlah berkarya mengkreasi sendiri. Surat apa segala macam Bapak Ibu atur sendiri. Mau bikin format ada nomor lampiran hal dan seterusnya, saya kira nggak perlu saya bahas itu ya Bu Herlina ya. Siap. Nanti teman-teman buat sendirilah. Saya coba klik ini, saya save ya. Saya save dalam bentuk PDF, simpan di desktop. Undangan sadar. Oke. Ini masih Word ya. Save as, saya simpan lagi di desktop. Ini saya pilih PDF nya. Oke. Sudah tersimpan. Ya, kira-kira seperti inilah. Nah, nanti ini kita convert dulu ke JPEG ya, ke file image. Jadi kita bisa go online dulu, convert PDF to image, to JPEG lah, supaya jadi JPEG. Nah, gitu kan. Supaya nggak repot-repot, kalau convert dari PDF, cari file lagi gimana kan repot. Nah, sekarang kita pilih ini, sebentar kita konversi ke JPEG ya. Ini proses, baru kita download. Nah, untuk langsung file gambar nih, downloadnya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Dalam proses, sedang download. Oke, ini dia. Ini sudah jadi file undangan ya. Sudah jadi file undangan, tapi modelnya dalam bentuk JPEG atau gambar. Sekarang kita ambil gambar itu sebagai background gitu ya. Dan ini sudah cocok ukurannya, lebarnya 210, tingginya 297. Ini ukuran A4 lah. Ya, kurang lebih kayak letter gitu ya. Right left marginnya 00 saja, nggak usah di ini. Selanjutnya kita klik add element di sini untuk background image. Jadi gambar tadi kita jadikan background ya. Saya klik add element. Di sini bisa tarik ke sini katanya gambar tadi. Oke ya. Saya tarik gambarnya ke situ. Oke. Scroll aja dulu. Ini gambarnya ya. Saya pindahin ke sini. Oke. Oke, sudah masuk ya. Saya klik save change. Nah, setelah klik save change di sini diedit lagi Bapak Ibu. Ini gambar gear, ini diedit. Edit ulang, nanti di sini yang tadi undangan sadarnya yang dipasang. Save change. Save change and preview untuk melakukan preview daripada undangan. Nah, ini sudah ada previewnya dalam bentuk apa? PDF nih Bapak Ibu ya. Kalau saya klik save, ini filenya dalam bentuk PDF nih. Tapi belum ada identitasnya kepada siapa di mana gitu ya. Nah, sekarang saya coba buat dulu setting kepada siapa di mana itu yang agak butuh waktu dikit lah gitu ya. Bagi pemula ini, rumitnya gitu ya. Jangan pikir rumitnya Bapak Ibu. Kita pikir melayani orangnya gitu ya. Memberikan pelayanan publik itu luar biasa Bapak Ibu. Pahalanya insya Allah. Nah, sambil kita dijengkel-jengkeli juga nggak apa-apa. Kalau kita dijengkeli 1 orang, disenangi 100 orang, kan kita masih untung 99 orang ya Pak Ibu ya. Dijengkeli karena bukan apa-apa Bapak Ibu, karena dia tidak bisa download sertifikat, sampai leave group gitu. Nah, apa-apa Bapak Ibu. Kita berusaha mencerdaskan bangsa ini. Nggak usah pusing yang suara-suara yang nggak begitu mengenakan, itu biasa aja Bapak Ibu ya. Kita lanjut di sertifikat nih. Saya edit sertifikat lagi dengan cara yang sama tadi. Itu baru tambah background kan Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau tambah nama ya. Nanti di sini saya pilih apa? Saya coba student name ya.
bukan student first name atau user field first name. Nanti di sini saya coba student name. Bapak Ibu, saya pilih add element. Oke, student name-nya di sini ada pilihan. Oh, hurufnya apa? Ini ada banyak nih huruf-huruf Bapak Ibu. Nah, kita pilih yang standar-standar saja lah, free sans serif atau apa gitu ya. Courier. Ya, saya pilih Helvetica Bold di sini dan saya pasang 14 ukurannya. Warnanya di sini bisa kita pilih-pilih Bapak Ibu. Kita mau pilih warna apa nih? Nah, saya pilih warna hitam saja, hitam. Oke. Atau di sini juga bisa menggunakan kode hexa gitu ya. Kemudian posisi X-nya, sumbu X, itu mungkin ada 20. Ini perkiraan saja Bapak Ibu ya. Sumbu Y sekitar 20 juga. Nanti kita lihat sebentar hasilnya. Center left ya. Kita kasih top left saja supaya terbaca kiri atas. Nah, coba kita preview. Nah, muncul nggak nama saya gitu. Ini besar sekali namanya Bapak Ibu ya. Di kepada yang terhormat jauh ke atas nih. Berarti kita akan turunkan ke bawah lagi. Sesimpel itu cara ngaturnya ya Bapak Ibu. Nah, saya atur dulu nih. Oh, berarti dia harus ke kanan. Ya, student name-nya diedit lagi di sini. Nah, dia bold ya. Bold 14 kebesaran. Saya kasih 12 deh. Nah, student name, oke. Nanti berarti dia harus ke kanan lagi. Sumbu X-nya ke kanan berarti tambah deh sekitar 30-an. Coba 30. Nanti sumbu Y-nya itu juga naik menjadi 30. Coba. Save. Kita preview lagi. Nah, ini capek nih preview-previewnya Bapak Ibu. Dia ke kanan. Harus ke kanan lagi berarti sekitar 40 mungkin ya. Sekitar 40. Nah, masih bold, kebesaran nggak apa-apa. Ini hanya contoh. Sorry. Iya. Saya edit lagi. Hanya ini yang bikin lama ini. Sama cara bikin sertifikatnya juga kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Jadi sumbu X kita pasang 40 atau 50 ya. 50 aja kali. Y-nya nanti kita pasang jadi 35. Coba. Save change. Ya. Kita hanya bolak-balik nih preview-preview gitu Bapak Ibu. Sambil lihat. Nah, dia sudah hampir kena Bapak Ibu ya. Berarti dia harus ke atas dikit dan 40. kiri. Ya, ke atas dikit dan kiri gitu ya. Berarti kita edit lagi. Ini ya, ini ada informasi yang sumbu X, Halo, sumbu Y. putus. Halo, sudah bisa kedengaran kembali? Sudah ada suaranya. Ya, iya, Tadi sudah. sempat putus. Memang dan itu tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Berarti X-nya itu diturunkan gitu ya. Kiri dikian, Y-nya turun menjadi katakanlah 32. Coba save change. Ya, save change and preview, kita cek lagi. Mudah-mudahan sudah pas. Nah, masih naik sedikit, hampir 40 kayaknya berarti, Pak. Cocok. Ini yang bermasalah berarti sumbu Y ya. Sumbu Y. Sumbu Y itu kayaknya dia butuh 33. Kalau X-nya sudah cocok. Coba kita cek lagi. Nah, sudah rata kan? Di Bapak Ibu, seperti inilah kurang lebih. Nah, berarti kita butuh tempatnya lagi tuh, di mana sekolahnya. Mana sekolahnya ya. Nah, kita cek di sini. Ditambah student name, oke, sudah. Kita tambah lagi. Sekolahnya apa ya? Sekolahnya tidak muncul, kita kasih user field. Nah, coba add element.
User field-nya itu kita cari department. Nah, ini Times New Roman user field. Sini kita kasih namanya department. Supaya jelas ya. Kita tadi department dia mungkin sekitar 40 X-nya itu 50. Coba dulu ya. Y-nya itu sekitar 30 40 sorry sekitar 36 coba. Nanti dia top left save change. Cek lagi preview. Oh sorry, yang tadi belum ada alamat, belum ada departemennya itu sih. Saya kayaknya belum pasang departemen ya. Ini belum bisa muncul nih. Nah, dia hanya muncul departemen karena belum ada namanya, belum ada apa ya, belum ada nama sekolahnya saya pasang gitu. Jadi ini tinggal diturunin bawah dikit. Nah, kita buat lagi, bah di sini. Turun berarti sumbu Y menjadi 45. Ini 47. Coba. Wah, ini kejauhan malah. Oh, sudah cocok ya? Jadinya sudah cocok nih Bapak Ibu. Selanjutnya QR code. Aduh, kok saya tutup ya? Bentar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada suara anak saya di sebelah lagi nangis-nangis tuh, entah kayaknya ada yang diminta atau mengganggu dikit. Ini sudah ada di kembali ke undangan, kita set sekarang QR code-nya ya. QR code, edit certificate di gear-nya ya. Kemudian kita nambah QR code. Add element. Yaitu QR code itu ada di kanan dia. Di kanan berarti ada agak jauh tuh, sekitar barangkali sekitar 180. 180 posisi X-nya, Y-nya juga sekitar 200 coba. Sorry, 200 ya. Seperti ini, save change. Oh, width-nya harus ya, lupa. Ini 30 saja, coba. Supaya jelas ya. Dia minta mau, masa QR code tidak ada lebar, tinggi lebarnya gitu. Nah, oh ya, inilah QR code-nya Bapak Ibu ya. Dia adanya di paling jauh, ternyata kejauhan. Kita balik lagi. Edit. QR code-nya di sini ke X-nya berarti sekitar 160. Coba Y-nya itu sekitar 160 juga. 80 ya. 70. Coba. Review lagi Bapak Ibu. Ya, nah, ini udah hampir ya. Kita balik lagi. Berarti turun sekitar 140, di sini 150. Coba review lagi. Iya, oh kejauhan mundurnya ya Bapak Ibu ya. Di 150, di sini 160. Coba save change and preview. Nah, hampir pas. Dikit lagi turunnya ya, ke tengahnya udah cocok. Jadi sekarang kita ubah turun bawah lagi dikit, berarti sumbu Y 163. 163, review. Bismillah.
Nah, gini Bapak Ibu. Jadi ketika peserta mendownload, maka dia akan muncul nih datanya di sini, kepada yang terhormat, nama di mana, kemudian langsung muncul QR code-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sesimpel itu pula lah kita mengatur sertifikat gitu ya. Di sertifikat ini kan kita belum ada apa-apa nih, nambah juga aja di sini ya. Kita add an activity, custom certificate, add gitu ya. Di sini sertifikat ya. Bolehlah sertifikat. Apa-apa kita kasih begitu saja, nanti restrict access boleh juga enggak ya. Tadi saya sudah contohkan, lalu saya klik save and return to course. Nah, di sini tidak ada batasan ya. Sama, hanya untuk membedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau dibuat restricted ya di restrict kayak tadi. Kalau terlanjur buat begini lalu mau restrict lagi, balik di sini Bapak Ibu, edit setting. Nah, di sini kita bisa atur restriction aksesnya ya. Tinggal tambah-tambah di sini. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita ngatur sertifikat ya. Halo Bu Indah, Assalamualaikum. Bu Indah masih monitor kah? Sudah tertidur barangkali nih Bu Indah. Benar Bu Indah lagi sedang Capek. mungkin ada aktivitas lain ya. Lagi sibuk. Kayaknya lagi ngedit video dia tuh. Ada tugas dari sekolah ada tadi. Saya cari more template ya untuk nyari sertifikat Bapak Ibu. Oh ini ada sertifikat. Coba aja nih template Bapak Ibu ya. Create. Nah, kita lihat di sini ada nama. Nah, saya hapus saja namanya karena namanya nanti bisa ditempelin di situ ya. Nanti di sini boleh diketik apa di sini ya. Awarded to date-nya oke. Nanti di sini di layout table. Oke, seperti inilah. Nanti kalau yang urusan lain-lainnya kan tinggal ditempel-tempel ya Bapak Ibu ya. Cuman kayaknya masih perlu apa ya. Sebentar. Masih perlu tempatnya QR code juga. Jadi kita insert dulu. Pilih insert, pilih kotak shapes-nya. Ya, kayak gitu deh. Jadi Bapak Ibu silakan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini hanya contoh. Kalau untuk desainnya saya tidak akan bahas malam ini Bapak Ibu ya. Dan nanti kalau sampai mendesain kita habis waktu ini tidak ada diskusi. Tidak ada tanya jawab nanti. Iya Nah, betul. di sini saya simpan dulu ke file PDF. Save as desktop, cari PDF. Oke, Certificate of Appreciation. Sadar. 93. Oke, sudah jadi. Nah, kita convert lagi Bapak Ibu. Masuk lagi di PDF tadi. Nah, back. Nah, pilih file. Undangan lagi ya. Hari ini kita konversi ke JPEG, lalu download. Nah, sesimpel ini kita bekerja Bapak Ibu ya. Nah, begitu kok simple. Ya memang simple Bapak Ibu, tidak ada yang sulit nih. Saya hanya klik-klik doang, nggak ada yang di coding-coding apa segala macam. Gitu ya. Saya klik lagi di sini sertifikatnya, lalu saya pilih edit certificate. Nah, Bapak Ibu, di sini sertifikatnya itu tingginya lebih besar daripada lebarnya ya. Ini tingginya 297. Jadi kita balik supaya dia tampilannya landscape ya. Ingat, ini penting nih Bapak Ibu. Di atas ini kita kasih angka ini.
ditukar gitu ya. Supaya dia landscape. Kalau undangan kan tidak ada undangan landscape ya. Umumnya dia seperti tadi. Kemudian kita add element di sini. Cari lagi backgroundnya jangan ini. Nah, kita ambil yang lain. Kita tarik tuh data yang gambar yang tadi sudah di-download, bawa ke sini. Iya. Di drop di situ. Oke. Jadinya certificate. Nah, kita save change lagi. Baru kita ubah di sini ya. Di background image-nya kita ganti dengan sertifikat. Nah, save change. Oke. Save change and preview. Coba kita lihat dulu previewnya ya. Apakah benar sudah keluar sertifikatnya? Nih, benar Bapak Ibu ya. Sudah mengikuti gambar yang tadi. Nah, tapi belum ada namanya. Aduh, saya lupa lagi. Yang hapus ya. Ketutup ya. Bentar. Bapak Ibu, kita kembali di set home. Saya pilih lagi course yang tadi. Ini. Di sini ada sertifikat. Nah, di sertifikat ini saya kembali edit sertifikat Bapak Ibu di gear ini. Ganti. Tambah background image, tambah lagi di sini elemen student name. Coba. Times New Roman kita agak besarin dikit ya. Oh ini huruf Korea, kok huruf Jepang, jangan ya. Kita pakai bold. Kita kasih agak besar dia sampai 16 ukurannya, student name. Kemudian kita pilih warnanya agak ini. Lelah. Kasih center, oke, position X. Position X berapa kira-kira ya? Kita kasih 100 Bapak Ibu ya. Karena ke kanan ya, nggak usah 180 lah. Atau 100 aja nggak apa-apa. Ini juga 100, biar kita. Oke, preview. Kita lihat. Nah, jauhnya ke sini malah Bapak Ibu ya. Kita buatnya ke kanan. Coba kita align-nya kanan ya. Jadi ini kita banyak menguji coba Bapak Ibu. Yang tadi student name-nya itu dia center, ternyata dia kanan. Coba kita top right. Save change. Kita lihat. Bu Herlina ada yang minta link presensi itu di dalam chat. Iya, 7 menit lagi link presensi akan kami share Bapak Ibu. Nah, gitu. Keren tuh. Nah, sekarang kita ubah student name-nya tadi 100, kayaknya masih jauh deh. Kita kasih X-nya itu sampai 100 atau ya, atau 200 gitu ya. Nah, jadi dia save change, kita preview lagi. Kita lihat seberapa jarak ke kanannya ya. Nah, masih jauh Bapak Ibu ya. Dia harus ke sana lagi. Selanjutnya back. Ya, 297 harusnya 280 gitu ya Bapak Ibu ya. Karena lebarnya itu 297. Betul. Harusnya di sini sekitar 280-an gitu. Sisa 20 pixel. Nah, sudah sedikit lagi. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Dia harus turun ke bawah di posisi ini dan ke kanan. Student name. Kita atur lagi di sini. 28 ya, 290. 100-nya ditambah 110 ya. Save change. Save change and preview. Iya, oh kelewat. Ini kelewat ke kanan. Kita coba lagi.
Di sini $286, sini 106. Lihat hasilnya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah pas. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini benar-benar akurat. Sudah cocok ya. Nanti di sebelah kiri ini kita pasangin QR code lagi kayak tadi sebelumnya kayak undangan ya. Sama aja nanti kita tinggal tambah di sini QR code dari elemen. Kasih QR code-nya 30, height-nya 30, nanti position X-nya sekitar 100. Bukan 100 sih, kayaknya dia ke kiri dia 30-an gitu ya. Y-nya yang 160 atau 190 gitu ya. Kita save change, review. Seperti ini, kita lihat lagi ya Pak Ibu. Nah, QR code-nya sampai pindah ke sebelah. Ya, itu berlebihan Bapak Ibu ya. Berarti kita harus kurangi. Nah, di sini 160. Save change. Kita preview lagi. Nah, sudah mendekati tapi terlalu tinggi kelihatannya ya. Terlalu tinggi, harus dikurangi di bagian height. QR code-nya itu kurangi jadi 26 atau 28 ya. Sedangkan position X-nya turun menjadi 28 juga, position Y menjadi 165. Save change. Review. Oh, masih harus ke kiri lagi ya Pak Ibu ya. Ini. Kemudian ke bawah. Ke kiri lagi berarti position X-nya menjadi 22. Position-nya menjadi 70. Save change. Save and preview. Wah, sedikit lagi. Oh, harus dikurangi tingginya ya. Ke kiri. Sedikit lagi berarti sumbu X-nya semakin berkurang menjadi 18. Height-nya menjadi 26. Save change dulu, kita lihat. Preview lagi. Memang mengerjakan ini agak sedikit menantang Sabar. ya. Harus sabar ya. Menguji kesabaran Bapak Ibu karena ini meletakkan titiknya. Jadi mudah-mudahan yang merasa sulit download ini ikut menyaksikan, malah ternyata sebegitu susah digorengnya ini sertifikatnya gitu ya. Ya, jadi ini 16 sisi ini 170, coba saya save dulu. Nah, sudah hampir ya. Dikit lagi. Berarti harus dikurangi juga lebarnya ya. Tinggi dan lebar dikurangi. Karena tidak fit tepat di ininya ya. Tinggi dan lebar dikurangi, tingginya menjadi 28, lebarnya menjadi 24, dan position X menjadi 15. Save change. Ini harus bisa menghayal lah, menghayalkan posisinya. Nah, Pas. gitu Bapak Ibu. Pas. Nah, luar biasa. Akhirnya berhasil Bapak Ibu ya. Saya coba sekarang. Alhamdulillah. Saya coba login. Kayaknya saya sudah berada di
sudah bisa login kayaknya. Nah, ini ya. Ini enrollment key-nya sudah aktif Bapak Ibu. Jadi tadi enrollment key-nya adalah Sadar 193. Enroll me. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Tapi undangannya belum bisa diambil karena ada jamnya di sini nih. Nanti ada jamnya sebentar. Tapi sertifikatnya sudah bisa saya ambil Bapak Ibu ya. Oke, sertifikat. Nah, ternyata namanya yang satu itu Bardin Putra. Tapi, ya ini dia. Muncul ya. Saya kira tadi QR code-nya tidak muncul. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi, saya kira demikian penjelasan singkat, sederhana, dan tidak begitu terstruktur barangkali Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa ditularkan lagi ke teman-teman, bisa dipraktekkan dan ditularkan lagi kepada rekan-rekan guru yang lain tentang cara membuat sertifikatnya. Terima kasih Bu Herlina, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya tentang model ini. Sebelum kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya, kami ingin bertanya dulu kepada Pak Bahar sebagai narasumber. Tadi di awal Bapak menyampaikan bahwa syaratnya komputer kita harus sehat. Sehat dalam arti tidak bervirus. Tetapi kami ingin menanyakan apakah memang ada spesifikasi tertentu dari komputer yang bisa diinstal model ini, Pak? Mungkin dari memorinya kah atau dari apanya? Jangan sampai untuk ukuran komputer kita yang kecil-kecil begini, begitu diinstal langsung mati. Ya, kemudian yang kedua, apakah setiap orang itu bisa menginstal tanpa ada syarat tertentu, misalnya harus punya domain dulu baru bisa install modelnya, atau bebas saja Pak, seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi model ini berjalan pada web server ya. Nah, yang saya maksud install sehat tadi, jadi itu sudah komplit dengan web servernya di aplikasi modelnya itu tadi, yang versi Windows tadi ya. Jadi kalau mau praktek, mau menginstal model di laptop, ya diperhatikan. Saya pernah mencoba di PC yang 2 GB RAM-nya itu udah bisa running. Oh iya. Sebenarnya tidak begitu berat ya. Tidak begitu berat. Yang akan menjadi berat apabila semakin banyak penggunanya. Tapi kalau kita hanya menggunakan untuk development, kita belajar secara offline ya di laptop kita, itu laptop jadul juga bisa. Cuman ya harap maklum kalau kerjanya tidak begitu cepat gitu ya. Ya namanya juga perbandingannya becak sama motor ya beda lah gitu ya Bapak Ibu. Kecepatannya. Kalau memang dari sisi kemampuan digunakan bisa digunakan. Tapi ini untuk diinstal di localhost ya, bukan di versi online ya. Bapak Ibu gunakanlah komputer-komputer yang secara ini sistem operasinya masih benar-benar sehat, karena kemungkinannya akan banyak error karena dia running under Windows menggunakan command line interface ya. Ada command prompt yang layar-layar hitam seperti ini. Seperti itu yang di runningnya. Terus untuk pertanyaan apakah dia tidak butuh domain, ya kalau mau online ya domain dan hosting itu sudah pasti kita butuh domain dan hosting. Kalau dalam kondisi online seperti yang hari ini Bapak Ibu perhatikan di layar ini, itu saya menggunakan elearning.indobelajar.id, itu adalah subdomain dari indobelajar.id, kemudian ada hosting servernya yang bisa bekerja menjalankan aplikasi modelnya ini. Demikian Bu Herlina, terima kasih. Terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya mari Bapak Ibu silakan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber hebat kita. Di Webex ini Bapak Ibu memiliki 2 fasilitas untuk bertanya. Yang pertama dengan cara raise hand.
Dan yang kedua dengan menuliskan pertanyaan melalui room chat. Silakan kami buka kesempatan untuk 3 orang pertama untuk raise hand. Itu ada Pak Bayu, Bunda. Ya, Bunda bisa buka mikrofonnya. Soalnya ini Sudah, saya nggak sudah bisa. saya, Ya. udah saya nyalain kok. Oh, siap-siap. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih tadi ada anaknya Umi yang bilang halo Bayu, alhamdulillah salam ya, semangat belajar selalu dan tetap luar biasa. Mohon maaf tadi mau ucap halo, mengucap assalamualaikum Pak Bayu, ternyata nggak bisa terbuka mikrofon. Oh iya, siap. Ya. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mau izin bertanya nih Pak, apakah Moodle bisa dijadikan itu untuk merencanakan jadwal yang tersusun sebelum didiskusikan melalui aplikasi lebih lanjut? Kayak contohnya begini, di Puslatan Kementan itu akan didaftarkan dulu melalui aplikasi LMS. Kemudian setelah kita masuk ke situ, kemudian daftarkan saya, dan alhamdulillah melalui login itu sudah masuk materi-materinya. Nah, selain itu juga kan ada di setiap untuk mendapatkan sertifikat itu ada kuis. Kuisnya itu bagaimana cara membuatnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bayu. Silakan Pak Bahar langsung ditanggapi. Barangkali Pak Bahar bisa menangkap langsung maksud dari pertanyaan beliau. Halo. Oke, baik. Oke, siap. Halo. Ya, siap Pak. Ya, bagus suaranya Pak, kedengaran. Ya, Pak, kedengaran baik. suara Pak. Yang pertama, model ini adalah course manager, ya. Kita bisa manfaatkan untuk course manager. Kita bisa, sebentar ya, saya coba buka dulu nih. Oke, jadi model ini untuk learning management system atau course management system ya. Apakah bisa kita schedule satu subjek ya, satu mata kuliah atau mata pelajaran atau course atau webinar di model? Jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa. Jadi pada saat setting di webinarnya seperti ini. Saya ambil contoh yang ini misalnya pengelolaan administrasi model. Di sini kita bisa set tanggal kapan bisa diakses ya. Kita edit setting. Nah, ini ada course start date dan course end date. Nah, kalau Bapak tadi mengikuti dari awal, ini saya jelaskan tadi ada kapan sih mulainya dan kapan akhirnya. Ini scheduling. Jadi Bapak bisa mengeset kepada mahasiswa, partisipannya, atau grupnya, atau siapa yang mau belajar di course yang Bapak buat. Itu nanti di setting mau tanggal berapa baru bisa aktif tuh. Itu course-nya ya, seperti itu. Materi di contoh tadi yang saya tunjukkan itu ada sertifikat, ada undangan, jadi Bapak bisa mengaturnya di mata kuliahnya atau di course webinarnya seperti ini. Bapak tinggal di sini ya tambah add activity atau resource. Bapak mau ambil dia berupa buku, berupa file, folder, atau image content page, ada label, atau halaman web, atau URL, boleh semua Pak. Jadi Bapak boleh mengorganisir materinya di sini. Dan ini bisa langsung otomatis dibaca oleh siswa. Nah, terakhir pertanyaan tentang kuis. Ya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa praktekkan secara keseluruhan. Jadi kuis ini sangat praktis ya di model. Dia support
Blackboard, dia support format apa ya? Blackboard sih yang pernah saya pakai. SCORM, kemudian ada dia saya paling rekomendasi Blackboard, Pak. Jadi Blackboard 60 atau 70 itu bisa. Nanti kan ada tools untuk bisa bisa nanti cari-cari tutorial saya deh. Saya lupa tuh di mana taruhnya, karena di channel pribadi saya kayaknya. Saya coba cek dulu ya. Ada tutorial khusus soalnya tentang itu. Tentang cara import quiz. Di YouTube. Quiz model. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu silakan diisi presensinya. Ada yang menyampaikan bahwa link presensi tidak bisa dibuka, mohon di copy Bapak, copy ke tab yang lain kemudian dibuka. Oke. Linknya nanti saya kirim di chat room ya. Baik, terima kasih. Pak Bayu. Bapak tadi Pak Bayu boleh Ya, baca di chat room. Iya, Pak. Ada nanti ditonton aja tuh ada link video saya, Pak. Iya, Pak. Itu penjelasan tentang bagaimana mengimpor kuis soal di dalam kuis ya. Itu saya buat sekitar tahun 2017 yang lalu ya, sudah ya 4 tahunan. Di tanggal 1 Oktober 2017. Baik, terima kasih Pak Bahar. Untuk Pak Bayu silakan disimpan linknya Bapak biar ditonton setelah ini. Kita buka lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan langsung kepada narasumber. Kita masih memiliki kesempatan 17 menit lagi. beberapa menit ke depan ya. 17 menit ya Bu Iya. Bunda Umi ya. Oke, silakan. Iya, Bunda mohon minta info kalau ada yang di room chat. Kebetulan saya tidak bisa buka chat, juga tidak bisa Oke. buka untuk. Bentar, saya berarti Ya. scroll ke atas ya. Ini keren administrasi sultra cerdasnya. Oke. Bentar. Pak minta materinya di mana ya Pak? Pak Bahar. Iya, materi ini tidak ada materi khusus tentang ini. Bapak Ibu bisa nonton aja rekamannya ya, karena ini sedang direkam. Baik. Baik. Ada yang nanya langsung di chat Nun, mungkin lagi pada praktek kali Iya. Pak Bahar ya. Iya, barangkali. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengalami kendala atau kesulitan bisa menghubungi lagi kepada Bapak narasumber kita. Beliau tiap hari ada dan aktif di grup. Bisa dijapri secara langsung atau melalui grup Sultra Cerdas. Dan besok nanti Sultra Cerdas juga akan tayang insya Allah. Bapak Ibu mari silakan dibuka lagi untuk pertanyaannya. Bunda, kalau Ya. sertifikat daftar hadir nggak bisa di copy dulu karena itu ada juga link sertifikat karena sering nggak Ya. masuk ke email jadi dibagikan 2 link gitu ya. Oke, siap. Silakan Ya, Bapak Ibu silakan yang Bapak mau Ibu. bertanya tentang administrasi pelatihan dengan Moodle. Tujuannya adalah supaya pelatihan itu menjadi rapi begitu ya Pak Bahar, semua terarsip di dalam satu tempat, tidak berceceran sehingga ketika membutuhkan ada begitu ya. Betul. Pak Bahar misalnya gini, tadi kan Pak Bahar bilang bahwa mendownload itu hanya bisa sebulan. Nah, sering-sering misalnya ada error, lalu hilang tuh datanya. Setelah sebulan berarti tidak bisa di-download begitu Pak Bahar? Setelah sebulan, kalau sudah time limitnya sudah jatuh tempo ya, nggak bisa lagi. Tapi kalau seorang administrator itu berbaik hati untuk membukakan ya, masih bisa.
Oh, karena jadi ini ada di admin. harus menghubungi administrasinya begitu ya? Harus menghubungi admin e-learningnya gitu ya. Oh, baik. Ya, baik. Nah, Tidak sabar lagi khawatirnya kan ingin. gitu ya. Khawatirnya kita suka ceroboh ya Bunda ya, nyimpen di mana. Iya, gitu ya. betul. Ketika teman-teman yang mau naik pangkat gitu Pak Bahar, kesulitan gitu ya. Aduh di mana gitu. Tapi kalau di sini berarti tinggal menghubungi adminnya Tersimpan. saja gitu. Iya. Oh, link rekaman materi Bapak Ibu insya Allah belum malam ini kami share. Besok pagi ya Bunda Umi ya, biasanya. Ya. Pak Bahar, Link ini ada yang rekamannya. minta link Moodle-nya gimana? Link Moodle. Bentar ya. Bapak Ibu kalau HTTPS. chat jangan di privat ya. Kalau di privat nanti hanya host yang membaca karena moderator kita adalah Bunda Herlina. Ya, udah Itu saya link kirim. Moodle-nya. Sudah ada di everyone tuh. Nah, sudah ada di everyone Bapak Ibu. https moodle.org ya. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand, bertanya langsung kepada Pak Bahar. Kebetulan Pak Bahar ini sudah lama menggeluti Moodle ini ya. Pak Bahar dari tahun berapa nih? Baru tahun 2010 kemarin teh. Baru tahun 2010. 2010. Berarti sudah 11 tahun ya. Kayaknya udah Baru. ini Iya. ya. Kalau kita baru mau belajar Sudah start. dia baru 2010 gitu ya. Iya, baru 2010. Kita ini sudah jadi malu kalau misalnya mau bersanding ini dengan Sultra Cerdas, kan Sultra Cerdas sudah dari 2010 menggunakan modelnya ya. Artinya foundernya sudah tahu tentang model ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah kita akan memiliki satu rumah bersama yang akan dihuni oleh semua kita yang ada di sini. Seperti itu ya Pak Baharian. Satu rumah untuk kita semua. Iya. Ya. Kita akan memiliki satu rumah bersama dan kita Sambil- juga akan menguji kesabaran bersama karena pasti tantangannya juga akan sama seperti yang dialami oleh Sultra Cerdas. Pak Bahar sambil nunggu teman-teman bertanya nih. Ini ada yang bertanya nih. Bunda Herlina ada yang nanya nih dari Pak Ya. Tum apa ini? Aduh kacamatanya harus diganti. Bun bisa nggak baca? Nggak bisa buka chat saya Bun, Oh, ini ya nggak kayaknya bisa Google buka chat kamu ya. lagi Sorry. error. Iya, Tadi jaringannya lagi error barangkali. Tumija, Pak Bahar, untuk online Moodle hosting 4 GB cukup tidak digabung dengan web sekolah? Hosting 4 GB. Hosting 4 GB ya? Iya. Atau Pak Tumidinya kita cari ya supaya ini ya. Di hosting 4 GB. Coba biar jelas kita panggil bapaknya nih. Cuman gini. Halo, Bapak. Bapak. Pak Tumija. Ya, halo. Tolong dijelaskan Pak maksudnya biar Pak Baharnya paham. Ini bisa didengar suaranya? Bisa, bagus. Oh iya. Ini iya Pak Bahar. Ini saya memonitor tapi jarang aktif komen. Ini kecilnya. Ini Pak Bahar, untuk dulu kan saya ini di web sekolah dulu pernah membuat model di kelas, nggak taunya di-upload tuh katanya nggak tahan, jadi akhirnya saya delete lagi untuk LMS dulu rencananya. Gimana Pak? Katanya cukup kecuali pakai server sekolah ya. Ini nyewa hosting dulu. Halo? Ya, silakan. Makanya Silakan. Dulu harus web kan punya hosting, kemudian punya ada web sekolah, saya nggak mau buat LMS pakai model, pernah upload tapi katanya nggak tahan, akhirnya saya hapus 4 GB aja Pro. Hostingnya nggak hostingnya nggak tahan. Bapak begini Pak, untuk menentukan kapasitas hosting itu sebetulnya Bapak harus menghitung concurrent user ya. Oh, iya. Tidak hanya space hard disk, tapi Bapak juga menghitung concurrent usernya, kemudian dibandingkan dengan ketersediaan RAM servernya Bapak. RAM server itu kalau di hosting website yang jualan murah segala macam itu yang dibilang super murah, malah ada yang gratis hosting, itu sebenarnya dia menggunakan RAM sharing Pak.
Artinya kalau RAM-nya itu shared ke klien, kita tidak bisa menentukan secara akurat berapa sih pemakaian kita gitu ya. Karena terkadang hari ini barangkali user yang berbagi dengan kita di resource server yang sama itu di resource server yang sama itu kadang-kadang dia di hari-hari tertentu dia bisa dapat apa ya? Dia bisa menggunakan aksesnya tiba-tiba misalnya padat penggunanya. Sementara kita juga sedang butuh akses ke situ gitu. Ya, maka kami sarankan sebenarnya kalau misalkan Bapak benar-benar butuh hosting yang reliable, Bapak pilih VPS, Pak. Pilih cloud gitu ya. Pilih cloud hosting misalkan pakai Google Cloud atau yang lainnya gitu. Bapak jangan menyandarkan yang hostingan 4 gigaan yang harganya mungkin sekitar 250 ribuan per tahun atau 300 atau 500 ribuan. Ya Bapak cross check dulu ke penyedia hostingnya apakah benar dia tidak menggunakan RAM sharing gitu, kemudian berapa sih besaran RAM-nya gitu Pak. Saya sih pengalaman kemarin saya coba gunakan VPS tuh sampai RAM 2 GB dengan model yang 3 versi 3,5 tuh masih cukup stabil sih. Tapi kalau udah diakses banyak ya down juga gitu. Jadi cukup nggak cukupnya itu tergantung dari berapa user gitu. Seperti itu Bapak. Dan cost-nya untuk VPS agak besar sih memang. Kemarin saya bincang-bincang dengan teman ya sampai ya nilainya puluhan juta per tahun gitu. Seperti itu. Iya, terima kasih. Nah, kalau yang punya Sultra Cerdas ini alhamdulillah yang punya Indo Belajar ini alhamdulillah kami swadaya dengan segala keterbatasan, alhamdulillah ini sudah bisa terwujud. Semoga ini bisa langgeng ya, terus berjalan dan bisa bermanfaat kepada rekan-rekan afiliasi Sadar IG. Seperti itu Bapak penjelasan dari kami. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang curhat ini Pak, katanya dengar penjelasan Pak Bahar tentang keluhan peserta download sertifikat, jadi senyum-senyum deh. Saya banget tuh setahun yang lalu. Jadi memang ada peserta yang sebelumnya masih mengeluh untuk unduh sertifikat. Alhamdulillah sekarang sudah familiar Pak Bahar. Mereka sudah bisa menyesuaikan karena kesabaran dan literasi sudah semakin kuat. Ya. Baik Bunda, ini ada yang bertanya dari Bunda Santi, apakah kalau menggunakan Moodle harus update terus Pak Bahar? Oh, nggak harus ya. Sebenarnya gini, update itu tergantung keperluan kita ya. Apa sih yang tidak ada di fitur model yang sedang kita gunakan, lalu kita pengen ngupdate itu buat apa gitu. Biasanya di fitur-fitur terbaru itu terkait dengan tampilan webnya yang lebih menarik, kemudian ada fitur tambahan di plugin modelnya lebih komplit lagi, seperti itu. Tapi kalau sepanjang kita keberadaan model yang versi lama itu ada di server kita masih memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan kita, ya nggak usah update. Karena kalau nge-update resource server yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan modelnya itu cenderung lebih besar lagi daripada versi sebelumnya, seperti itu. Jadi sesuaikan kebutuhan, tidak juga harus update, tapi ya kita lihat aja kebutuhan kita apa sih, buat apa kita mau melakukan update. Kalau memang di sana kita butuh sesuatu yang memang sangat penting terkait dengan proses pembelajaran kita atau pengorganisasian kegiatan kita di course management system ini, maka monggo silakan update dan
jangan lupa selalu pada saat mau mengupdate itu lakukan backup terlebih dahulu buat jaga-jaga, takutnya error setelah melakukan update. Nah, kedua, ketika mengupdate, baca dokumentasi semaksimal mungkin, kita berhati-hati memahami benar apa isinya untuk bisa kita sebelum kita melakukan update, agar proses update-nya kita tidak menyebabkan crash dalam sistem modelnya seperti itu. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, Iya, Bunda Herlina, terima 4 menit kasih. lagi. Siap, 4 menit lagi kita menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bunda, apa kita persilakan kepada Pak Bahar untuk closing statement? Ya, kita closing statement aja ya. Di chat juga udah nggak ada yang nanya, RSN juga sudah tidak ada. Silakan. Siap, terima kasih. Silakan Pak Bahar. Ya, baik. Bapak Ibu, saya belajar model tuh tahun 2010. Ya, saya tidak punya guru, tidak ada seorang pun yang mengajari saya bagaimana buat sertifikat ya. Bagaimana menginstal Moodle, bermodalkan membaca dan keberanian melakukan eksperimen. Lalu saya bisa bercakap-cakap di hadapan Bapak Ibu secara virtual malam hari ini. Nah, pesan saya bahwa jangan pernah merasa cukup dengan usaha yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu belum merasakan sulit. Ya. Kalau Bapak Ibu belum gagal melakukan uji coba, yakinkan bahwa Bapak Ibu belum maksimal melakukan uji coba dan belum keluar dari zona nyaman. Kalau Bapak Ibu sudah gagal melakukan uji coba, maka Bapak Ibu berarti sudah maksimal melakukan usaha untuk keluar dari zona nyaman, uji coba sesuatu, tinggal ditingkatkan lagi usahanya agar bisa memecahkan persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Dan pelajaran komputer Bapak Ibu tidak pernah terhenti. Malam ini kita berbicara tentang model dengan fitur-fitur yang seperti ini. Boleh jadi besok sudah ada perubahan yang paling update lah, yang layak untuk berbicara di hadapan kita Bapak Ibu. Saya bukan yang paling update, tapi saya selalu berusaha untuk menjadi pembelajar sejati, terus mencari, walau tanpa guru, terus bertanya, terus membaca, dan terus mengasah kemampuan. Karena dengan kemampuan diri kita lah, kita bisa berbagi, kita bisa meninggalkan amal jariah yang dengan kata-kata kita, sesuatu saat ketika sudah tidak kita mendapat tempat lagi di muka bumi ini, kemudian masih ada orang yang bisa menyebut nama kita dengan pengetahuan, dengan sharing, dengan berbagi yang pernah kita lakukan. Demikian Bunda Herlina, teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu, kata-kata penutup dari narasumber kita. Kalau belum gagal berarti belum maksimal untuk melakukan uji coba. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sebentar melakukan install model dan gagal, berarti Bapak Ibu sudah mencoba. Tapi itu belum maksimal ya. Silakan diuji coba lagi, Kuncinya adalah banyak bertanya. Semakin pintar kita bertanya, maka semakin kuat literasi kita. Banyak pertanyaan yang kita lontarkan melalui teks atau melalui link YouTube, melalui siapa saja. Semakin cerdas kita bertanya, insya Allah kita juga akan semakin cerdas dan semakin maju. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Saya Herlina Ohi dari Gorontalo. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi di tayangan Sadar pekan depan. Dan besok ada Sultra Cerdas. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar, terima kasih. Bunda Herlina, terima kasih.